Pada pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami merendahkan diri. Kami tanggalkan semua aktivitas kami. Kami mau datang ke rumah Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan. Engkau berkati kami semua di tempat ini. Tidak ada satupun kami tidak diberkati oleh Engkau. Tuhan, kami tahu kuasa-kuasa kegelapan sedang mengganggu kami. Kuasa ngantuk. Kuasa yang tidak ingin kami diperbaharui oleh firman Tuhan. Kami mau patahkan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ikat kami dengan kekuatan yang dari Allah. Bapa, berbicaralah pada pagi hari ini. Kami siap mendengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya belum memulai sudah menitikan air mata. Memang orang Pentakosta harus heran dan ajaib. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Om, Tante, Bapak Pendeta, Marsudi Hardono, dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan lagi kepada saya untuk berbagi firman Tuhan. Dan juga kepada tim gembala, yaitu Ibu Erika Untaryadi. Beliau salah satu mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia. Bu Erika ini aktif sekali di dalam kelas, luar biasa. Buat Om dan Tante, Bapak Ibu sekalian, mungkin di ibadah pagi ini ada yang belum kenal sama saya. Nama saya Handra Siagian. Saya orang Batak karena fam saya Siagian. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia dan juga ikut membantu pelayanan di GBI Sentral Tomang. Hari ini saya akan berbagi sedikit sama Bapak Ibu tentang firman Tuhan. Karena beberapa bulan yang lalu Tuhan Yesus luar biasa baik buat keluarga kami. Saya dari kemarin bergumul apa yang tema yang saya akan cocok buat saya sharingkan. Tapi Tuhan bilang sama saya, sampaikan kebaikan yang aku berikan buat kamu. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita akan peka dengar suara Tuhan. Amin. Kalau kita seturut kehendak Tuhan dan kita di hadapan Tuhan itu tak bercacat dan tak bercela, kita akan selalu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Saya dan keluarga selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Setiap malam kami bangun mesbah doa di rumah. Karena buat kami rumah itu adalah tempat di mana kami menaikkan segala pujian, penyembahan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, tema khotbah saya nanti diselingin dengan satu kesaksian yang saya harus saksikan. Kenapa saya harus saksikan Bapak Ibu? Kita harus berbagi kebaikan Tuhan. Jangan pernah dipendam kebaikan Tuhan. Diseringkan, saling menguatkan antara kami dan jemaat. Itu perintah Tuhan. Pada pagi hari ini tema khotbah yang akan saya bawakan adalah kebaikan Tuhan yang setia. Sekali lagi kebaikan Tuhan yang setia diambil dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Tapi saya akan lebih fokus kepada ayat 6. Bapak Ibu, saya mengundang kita untuk membaca firman Tuhan.
Di dalam Mazmur 13 ayat 6, saya sudah buka di iPad saya tapi berubah total. Oke. Temanya adalah doa kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku. Bersorak-sorai apabila aku goyah. Ayat yang ke-6 yang akan jadi fokus kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana Mazmur Daud, keluh kesah Daud saat menghadapi berbagai pencobaan. Daud dikejar-kejar, Daud siap dianiaya, Daud ditekan. Kalau kita lihat di dalam ayat 1, 2, 3, keluhan Daud. Kita terkadang suka mengeluh ya Bapak Ibu, di dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan anak Tuhan, para hamba Tuhan juga begitu. Tapi terkadang tidak di depan jemaat, mengeluhnya sama Tuhan. Saya sering mengeluh sama Tuhan. Karena hanya Dia, Bapak saya yang maha baik. Saya tidak pernah mengeluh kepada manusia. Saya menghadap kepada Tuhan. Tuhan dalam doa saya. Tuhan bagaimana ini? Tuhan bagaimana ini? Karena saya pikir kalau kita datang kepada manusia, kecewa kita. Sama terkadang anak mengadu kepada bapak dan ibunya. Saya mengadu kepada bapak saya yang di surga. Kita coba akan mengeksegesi ayat ini, cuma satu ayat saja. Aku hendak menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Perhatikan ayat 6b. Apakah di ayat 6b itu keluhan Daud? Keluhan Daud ada di ayat 1, 2, 3 sampai 6a. Tapi dikata muncul di ayat 6b, justru Daud mengatakan, aku hendak menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu perhatikan, aku hendak bernyanyi untuk Tuhan. Sudahkah kita setiap pencobaan kita memuji Tuhan? Sudahkah kita setiap menghadapi pencobaan selalu bersuka cita dalam Tuhan? Ayo jujur. Kalau kita masih pakai kedagingan, ini daging ya. Daging itu terkadang lemah. Justru banyak kita mengeluh. Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah membantu gereja, tapi saya tidak pernah dapat sesuatu. Saya dapat pencobaan terus menerus oleh Engkau. Padahal kalau kita lihat pencobaan itu diizinkan oleh Allah. Ayub, perhatikan bagaimana Ayub diskusi antara iblis
Diizinkan oleh Allah, iblis untuk mengganggu Ayub. Hanya yang Allah minta kepada iblis, apa? Jangan kau ambil nyawanya. Bapak Ibu, saya sedikit kesaksian. Saya 25 tahun bekerja. Saya melayani Tuhan dan saya juga bekerja. Tahun 98 sampai masanya di tahun 2005, saya terjun di dalam pelayanan penginjilan. Bahkan sampai orang tua saat itu, karena saya anak pertama, menuntut saya untuk bekerja. Biasanya di orang Batak kalau anak pertama itu kan wajib membantu adik-adiknya. Saya malah membantu pelayanan Tuhan. Kamu bantu adikmu ya. Karena tekanan dari orang tua, saya harus nurut apa kata orang tua saya. Saya tinggalkan Yogyakarta, saya tinggalkan pelayanan saya terjun di dunia sekuler. Karena memang ada disiplin ilmu saya yang memang membidangi ekonomi. Disiplin ilmu saya yang lain, saya membidangi teologi. Jadi seimbang ya antara ilmu dan iman. Ya, saya ngambil ekonomi. Kemudian saya datang merantau ke Jakarta, saya bekerja Bapak Ibu. Saya bekerja merintis dari nol sampai ke level top management. Tapi tetap saya melayani Tuhan. Karena saya pikir saya harus bekerja untuk memberkati pelayanan saya. Saya tidak mau terpaku dengan pemberian jemaat. Saya harus memberkati jemaat. Maka saya bekerja. Saya ini termasuk orang yang workaholic dalam bekerja, Bapak Ibu. Tapi singkat cerita, tahun 2021 imbasnya pandemi ya. Imbasnya pandemi, kantor saya tutup. Owner itu balik ke Hong Kong, karena kebenaran saham di perusahaan itu hampir mayoritas orang Hong Kong. Bayangkan anak 3, istri, ibu rumah tangga. Pada saat itu saya tidak bekerja, saya bilang sama Tuhan, tidak apa-apa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. 2021, 2022, 2023 kami lewatin kehidupan itu. Ternyata perahu yang saya nahkodai goyang. Iya dong. Selama ini kan ada tambahan dari pekerjaan. Kebenaran anak rohani saya itu ada 58. Jadi kalau saya ditanya, Pak Hans ada berapa anak Pak Hans? 3 plus 5, 8. Karena dari penginjilan yang saya lakukan di berbagai daerah, saya bawa mereka untuk sekolah. Saya ambil, saya ajak orang tuanya, saya biayai mereka, saya bawa ke Jakarta untuk sekolah di SMTK dan STTBI. 58 Bapak Ibu. Puji Tuhan, mereka ditopang oleh seminari. Tapi hal-hal kecil saya harus topang. Pada saat saya keluar dan tidak bekerja, pergumulan berat. Perahu kami goyang. Kalau saya lihat dalam Mazmur Daud yang ditulis tadi adalah keluhan Daud kepada Allah. Boleh dong kita mengeluh kepada Bapak kita. Sama terkadang anak saya Raquel suka sharing sama saya, ayah aku mau ini, ayah aku harus ini.
Saya harus berhadapan kepada Allah adalah saya anakmu Tuhan. Saya sudah hidup dalam Tuhan. Kenapa goyang? Kami bergumul Bapak Ibu. Bapak Ibu, dua anak kami, anak saya, itu sekolah di SMK Penabur. Biaya SPP-nya bisa tahu sendiri Bapak Ibu ya, setiap bulan. Karena dari dulu saya pengen anak saya itu pendidikan yang terbaik. Kalau sudah pendidikan yang terbaik, pergaulannya komunitasnya akan baik. Pada saat 2021 pergumulan itu berat sekali. Kami doa terus. Kami doa, mesbah doa, menangis di hadapan Tuhan. Sampai saya katakan, Tuhan apapun jadi seperti yang kau kehendaki. Tapi saya tetap melayani Tuhan. Ada jemaat yang sakit saya kunjungi. Saya datang berkunjung. Kami berdoa. Baru beberapa 2-3 minggu yang lalu, jawaban Tuhan luar biasa. Untuk anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Doa itu luar biasa. Bangun keluarga Bapak Ibu dengan mesbah doa di rumah. Karena biasanya kalau keluarga sudah ekonominya goyang, itu iblis akan memporak-porandakan. Karena itu kerjaan iblis. Bukan kerjanya bos kita terus berangkat ke Hong Kong, bye-bye Hans. Enggak, no. Itu kerjaan iblis. Menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dia cobai. Ya saya hanya beruntung tidak seperti pencobaan yang Ayub rasakan. Kalau saya jadi Ayub, saya bisa mengatakan belum tentu saya sekuat Ayub. Dan pada saat itu, dan itu semua Bapak Ibu di luar dugaan. Tapi Tuhan masih pelihara kami. Ada usaha kecil-kecilan kami jalankan. Saya tetap mengajar, semangat terus. Saya tidak pernah goyang. Sedikit pun iman rohani saya tidak pernah goyang. Saya kunjungan doa sama jemaat. Saya datangi jemaat. Saya melayani firman Tuhan. Saya komsel di satu gereja. Saya bantu. Tetap tidak ada satupun saya tidak lakukan pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu pencobaan yang Tuhan berikan tidak lebih berat dari yang diderita oleh Ayub. Saya bertahan. Walaupun secara finansial ya mungkin gelombang tsunami-nya sudah mulai. Antara pemasukan dan pengeluaran sudah banyak pengeluaran. Saya bertahan Bapak Ibu. Saya bertahan. Saya bilang sama istri, kuat. Maka dalam keluarga itu suami istri itu harus saling menopang. Biasanya, tapi enggak di jemaatnya Om sama Tante enggak. Biasanya kalau sudah kapal goyang yang suka sedikit agak bawel ya, maksudnya maaf ibu-ibu, iya kan? Kemudian saya dipanggil. Sampai sekarang dengan anak sudah 3 masih dipanggil Yang gitu ya. Yang, mana nih? Doa. Aku udah doa. Tapi besok kita dipanggil oleh sekolah. Minta kemurahan Tuhan. Sebelum kamu datang, kamu doa. Benar loh Bapak Ibu. Istri saya sebelum datang doa, ketemu sama guru, semua. Oh ya Bu, semoga tetap diberkati, Bapak dapat ini. Luar biasa loh. Setahu saya kalau penabur itu agak disiplin dengan keuangan. Dalam hati saya, ya iyalah anak pendeta yang dipanggil ya kan. Tuhan pasti lindungi gitu loh. Bukan karena anak pendeta, anak Tuhan. Berulang
berulang. Yang gimana ini? Gelombang tsunami-nya sudah makin tinggi. Doa. Saya menghadap sama Tuhan, Tuhan. Seperti kayak Mazmur Daud, saya memuji Tuhan, saya berangkat pelayanan dengan memakai kendaraan motor, ya, karena kalau mobil bensinnya lumayan, macet Jakarta, saya pakai motor, saya berdoa sama Tuhan, saya nyanyi pujian kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun ekspresi saya di depan para mahasiswa sedih, Bapak Ibu. Ada satu nih mahasiswa saya lihat di sini. Tidak ada, selalu girang-girang. Karena buat saya kesusahan itu tidak perlu bicara kepada manusia, kepada Tuhan. Tetap saya bersuka cita, memuji Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, ini kejadiannya belum begitu lama, makanya saya sudah bilang sama Tuhan, firman Tuhan kali ini di pagi hari saya akan harus kasih kesaksian ini dengan ayat firman Tuhan yang saling mendukung, untuk kita saling memberkati. Tiba-tiba Bapak Ibu, orang Hong Kong ini datang ke Indonesia. Hans, saya mau cari kantor di Jakarta. Oh, silahkan. Kamu temenin ya. Oke. Nggak tahu gimana ceritanya, padahal waktu di kantor itu ada level-level top manajemen yang bisa menghandle. Tapi beliau nggak tahu percaya sama saya. Saya temani sampai menemukan satu kantor di daerah Sudirman. Oke, nanti kalau sudah ketemu, nanti kantor ini kamu yang pegang ya Hans. Enggak mau saya. Saya tolak Bapak Ibu. Sombong ya. Udah kismin sombong lagi. Enggak mau. Saya mau melayani Tuhan, saya bilang. Walaupun dia tanya apa itu melayani Tuhan. Karena di Hong Kong kan mereka rata-rata tidak percaya dengan keberadaan Tuhan kan. Nggak mau saya. Saya sudah terpaku dengan semua kunjungan jemaat, saya doain sama jemaat yang sakit, saya doain segala macam. Saya nggak mau. Walaupun dibujuk, saya bilang saya tidak mau. Oke, kalau kamu tidak mau ya sudah, kami mau jalan, ya silahkan jalan. Padahal di satu sisi kapal ini sudah miring loh. Belum tenggelam Bapak Ibu, belum. Kalau tenggelam saya nggak akan menyembah Tuhan, betul. Saya tidak akan menyembah Tuhan. Saya sudah murtad mungkin. Karena saya tahu Tuhan saya tidak menenggelamkan perahu ini. Itu yang luar biasa. Saya masih dicobai. Saya hanya melihat parameternya Ayub. Ayub bayangkan, istrinya saja apa? Menjatuhkan Ayub. Ayub sendiri. Ini anak-anak saya mendukung saya, istri saya masih mendukung saya. Walaupun goyang, saya tidak mau. Saya tetap pelayanan, Bapak Ibu. Gelombang tsunami-nya makin tinggi, gitu kan. Saya tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Kantor itu ternyata sudah berjalan 6 bulan. Setelah 6 bulan saya dipanggil lagi, langsung dari pemiliknya datang ke Jakarta. Ya saya, kalau bahasanya saya harus silaturahmi, menjaga hubungan dengan baik. Saya datang. Tapi sebelum hari itu datang, saya dipanggil sahabat saya Bapak Ibu. Hans, di kantor gua ada salah satu pemimpin itu mengundurkan diri. Loh kenapa mundur? Nggak tahu dia mengundurkan diri. Padahal perusahaan ini mau saya jual. Karena perusahaan itu mau dijual lengkap dengan tim manajemennya. Sudah 2 tahun perusahaan itu dijual, nggak laku-laku. Saya mau jual,
Tapi kalau saya mau jual, sang pemimpinnya mengundurkan diri. Ini berpengaruh kepada nilai penjualan perusahaan. Saya mau tawarin kamu untuk jadi pemimpin di situ. Kaget lagi saya. Kok bisa, nggak ada yang lain apa? Ya udah kamu tak taruh aja dulu ya namamu nanti kalau nanti dijual, si ownernya yang beli ini mau pakai kamu silakan, nggak pakai kamu silakan. Ya oke lah kalau itu ya. Oke nggak apa-apa, orang cuma numpang nama, ditaruh nama, kemudian tiap bulan saya dapat, itu nggak kerja dapat, yuk siapa yang nggak mau, ya kan, nggak mengganggu pelayanan segala macam, ya toh, mau, sanggup, taruh nama saya, tapi kamu harus fit and proper ya, ngeri amat, sama siapa fit and proper? Sama pemerintah, karena memang posisi itu harus di fit and proper, posisi yang saya ganti itu harus fit and proper. Nggak sembarangan memang. Ya, karena saya sifatnya cuma ya sudahlah. Saya ambil, saya fit and proper, saya lolos. Kenapa saya lolos? Karena 20 tahun, 25 tahun saya memang sudah punya keahlian di bidang itu. Saya melihat, kalau kita lihat, aku hendak menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya hanya bilang memuji Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, 2 tahun perusahaan ini nggak laku. Begitu nama saya masuk, langsung ada orang kaya Surabaya membeli perusahaan itu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya juga nggak tahu. Tapi saya percaya ada anak Tuhan di dalam perusahaan itu. Kita anak-anak Tuhan dijadikan kepala, tidak jadi ekor. Dijadikan pemimpin, memiliki kebijakan. Sampai dia bilang, lu ada jimat apa Hans? Itu 2 tahun susahnya setengah mati perusahaan itu dijual. Namamu masuk dalam situ, nggak lama selang sudah ada yang beli. Bahkan orang itu bernafsu segera diurus semuanya, notaris segala macam. Lu pakai apa? Saya tunjuk Bible ke dia. Saya pakai ini. Terus gimana? Ya nanti lihat nanti aja. Singkat cerita Bapak Ibu, waktu notaris saya bertemu sama orang Surabaya. Anak muda. Pada saat saya salaman, setelah notaris selesai saya salaman, dia mengucapkan lebih dahulu kalimat ini, puji Tuhan. Wah luar biasa. Ternyata yang punya anak Tuhan. Sepanjang itu saya mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan-jangan ini rencana Tuhan. Saya berdoa, saya meditasi kepada Tuhan. Ya, itu saya kasih buat kamu. Upah kesetiaan. Upah doa-doa. Waktu dikatakan gitu, sebentar dulu Tuhan. Saya masih mau melayanimu. Saya nggak mau kerja, waktu saya tersita hanya untuk pekerjaan ini. Saya mau melayanimu, tunggu. Saya ngomong dulu sama yang punya. Bapak Ibu, sebelum saya ketemu sama yang punya, saya dipanggil Hong Kong itu kembali. Datang kan ownernya kan. Kami makan, duduk. Saya mau kamu pegang perusahaan ini. Waduh, sana sudah ada nama saya. Ini suruh saya. Saya bilang begini, oke. Karena orang Hong Kong ini baik sekali. Luar biasa. Saya akhirnya ngomong sama dia, oke. Kalau saya bekerja bantu perusahaanmu, saya terus terang, saya ngajar. Saya punya jadwal ngajar di STT.
setiap hari ini, tapi selesai begini. Saya melayani Tuhan. Kalau ada kunjungan jemaat saya harus datang. Dan terakhir saya diminta oleh salah satu perusahaan untuk menghandle ini. Bapak Ibu, apa kata si Hong Kong? Sorry, saya nggak sebutin namanya, negaranya saja. Apa kata dia? Pokoknya kamu kerjain semua itu. Kamu tetap pegang perusahaan saya. Luar biasa. Loh, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa, bagi waktumu. Saya lihat kamu itu orangnya, dari dulu saya perhatikan orangnya gini. Walaupun dipuji saya nggak naik tiba-tiba ke kayangan gitu ya, terbang tinggi gitu kan, enggak. Oke, saya habis ngajar, saya habis ini, silakan. Setiap hari bagi tugasmu segala macam, silakan kamu ke company itu segala macam. Kamu tetap bantu menaikkan omset perusahaan ini. Bapak Ibu, karena seperti itu, dia mau menerima saya apa adanya, saya shake hand dengan dia. Saya salam, kita tangani kontrak, kemudian kami salaman, akhirnya saya handle. Pulang ke rumah, saya diskusi sama anak-anak, kami menangis memuji Tuhan. Kapal yang sudah goyang begini akan kembali stabil dan jalan. Anak-anak pelayanan saya, jemaat yang selama ini saya melayani akan kembali stabil. Saya bilang sama Tuhan, thanks God. Tuhan kau luar biasa. Kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan yang setia itu. Yang pertama, pengakuan akan kesulitan. Bapak Ibu, setiap kita punya persoalan, kita datang kepada Tuhan. Daud merasa seolah-olah Tuhan meninggalkannya. Namun dia jujur menyampaikan terus keluh kesahnya kepada Tuhan. Walaupun secara kedagingan kita mengeluh, tapi jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ini kerjaan iblis, Bapak Ibu. Selama iman kita kuat, makanya persekutuan, ibadah itu penting kita ikuti. Karena di situ saling menguatkan anak-anak Tuhan. Yang kedua, bagaimana kebaikan Tuhan yang setia yang dijelaskan di dalam Mazmur 13 ayat 6. Iman di tengah keputusasaan. Keputusasaan apapun, imanmu harus kuat. Harus kuat. Kita bukan seperti malaikat yang tidak pernah mengalami pencobaan. Ini daging, Bapak Ibu. Saya nggak tahu seberapa besar pergumulan Bapak Ibu. Saya mau ngasih tahu di atas mimbar ini, kuat dalam Tuhan. Andalkan doamu kepada Tuhan. Berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Pak Hans, boleh saya berkeluh kesah kepada Tuhan? Iya. Tuhan minta kita berkeluh kesah kepada Dia, mengadu kepada Dia, meminta kepada Dia, memohon kepada Dia. Jangan pernah mengeluh kepada manusia. Kecewa. Waktu kami goyang saja, adik kandung saya saja, kita minta tolong, ya begitu. Adik kandung saya, darah daging saya. Bang, aku tidak bisa banyak bantu karena begini-begini. Padahal sebenarnya bisa bantu. Kecewa. Bagaimana kita cerita ke orang lain? Tuhanlah keluh kesah kita. Tuhanlah harapan kita. Yang ketiga, pada saat kita mengalami pencobaan dan ingin mengalami kebaikan Tuhan, yang ketiga adalah penyembahan sebagai respon. Kita memuji Tuhan. Terus memuji Tuhan. Tidak ada henti-hentinya saya memuji Tuhan terus. Di mana tempat saya berkendaraan, saya memuji Tuhan. Mazmur Daud di ayat 1, 2, 3, 4, 5 dia memuji Tuhan.
berkeluh kesah, tapi dia tetap kembali kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tidak ada dikatakan di situ Mazmur Daud mengeluh atau lapor kepada manusia. Dia terus memuji Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu, di balik keluh kesah kita, kita ingat kebaikan Tuhan. Pasti ada sesuatu yang indah di balik semua penderitaan itu. Amin. Saya melihat itu. Walaupun kapal yang saya pimpin ini sudah mulai goyang, terombang-ambing, saya yakin tidak akan karam. Karena saya tahu Tuhan saya luar biasa. Karena saya tahu saya tidak akan diberikan pencobaan melebihi apa? Kekuatan manusia. Ayub selalu jadi motor saya. Ayub jadi motivasi saya. Semua keluarganya, istrinya bahkan menghina dia, tapi dia tetap kuat. Dan Tuhan kembalikan luar biasa. Amin. Itu yang saya bisa lihat kebaikan Tuhan. Dan sampai hari ini, saya merasakan sukacita dalam Tuhan. Penderitaan, saya sukacita. Kebaikan Tuhan, saya sukacita. Saya tidak pernah merespon atau menunjukkan kepada orang saya lagi susah. Tidak, tetap sukacita dalam Tuhan. Ini sandaran saya. Firman Tuhan, oh iya kan Pak Hans sekarang hamba Tuhan. Bagaimana kami yang sekuler? Enggak ada bedanya. Bapak Ibu dengan saya sama. Di hadapan Tuhan tidak ada bedanya. Jemaat, hamba Tuhan, kita sama-sama anak Tuhan. Tidak ada bedanya. Itu yang saya bisa rasakan. Kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Mazmur 13 ayat 6 ini memberikan satu pernyataan keyakinan bahwa Tuhan itu setia meskipun di dalam keadaan sesulit apapun. Daud menyimpulkan Mazmur dengan pengakuan bahwa Tuhan selalu baik dan kebaikannya itu menjadi alasan utama dia menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya undang kita berdiri, saya undang WL untuk maju. Kita akan angkat pujian kemurahan Tuhan.